Puskesmas 1 Denpasar Barat disurvei oleh 3 orang surveyor dari pusat. Kegiatan survei yang berlangsung selama 3 hari ini diawali dengan pembukaan yang dilanjutkan dengan kegiatan survei hari pertama. Ada PMK 75 tentang puskesmas yang telah akan direvisi, siap-siap saja. Menurut Ketua Tim Surveyor Dr. Albert Maramis, kegiatan survei selama 3 hari ke depan tersebut tentunya sesuai dengan kegiatan akreditasi puskesmas. Sebetulnya bukan puskesmas saja yang disurvei, tapi semua fasilitas kesehatan tingkat pertama, FKTP, seperti puskesmas, klinik pertama, dan praktek mandiri. Bagi puskesmas, kegiatan tersebut diadakan 3 hari untuk menilai kesesuaian antara standar mutu pelayanan dan apa yang nyata-nyata dipraktekkan oleh puskesmas. Kriteria penilaian lain adalah sistem standar mutu yang sudah berjalan, apakah sesuai dengan standar mutu dan keselamatan pasien yang sudah ditetapkan. Hasil penilaiannya akan disampaikan komisi yang kemudian ditindaklanjuti dengan rapat dalam rangka memutuskan lulus atau tidak. Predikat lulus bermacam-macam, yakni mulai madya, utama, hingga paripurna. Jadi, pencapaian tertinggi dari kelulusan adalah paripurna, dan itu ditetapkan oleh komisi setelah melihat hasil penilaian tim surveyor. Reakreditasi akan dilakukan setiap 3 tahun sekali. Tim survei terdiri dari banyak ragam instansi, sebagian besar berasal dari purna tugas yang kesemuanya berlatar belakang dokter atau kesehatan. Ya tentunya kami berharap bahwa kegiatan ini adalah salah satu bagian dari peningkatan mutu dan keselamatan pasien yang berkesinambungan. Jadi kegiatan akreditasi, survei akreditasi bukan demi sebuah sertifikat pencapaian, tetapi ini adalah pembuktian bahwa upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien itu telah dilakukan terus-menerus berkesinambungan sehingga makin lama makin baik. Ketua Tim Pendamping Puskesmas 1 Denpasar Barat, Dr. Lina Muji Rahayu mengharapkan survei kali ini mendapatkan hasil yang terbaik sesuai harapan bersama. Puskesmas 1 Denpar merupakan puskesmas ke-9 untuk dilanjutkan ke Puskesmas 1 Densel. Ke-11 puskesmas pada tahun 2018 terakreditasi. Tim pendamping terdiri atas 3 bagian, yakni pertama pendamping administrasi manajemen, kedua pendamping usaha kesehatan masyarakat, dan ketiga pendamping upaya kesehatan perorangan. Tim pendamping Puskesmas 1 Denpar adalah bukan saja memenuhi administrasi, semua elemen penilaian diminta dalam panduan administrasi, namun juga harus berupaya menjaga mutu pelayanan kesehatan, menjaga kebersihan, dan menguatkan sinergi dengan manajemen. Plan, Do, Check, Act, PDCA harus selalu diingat dimulainya dari pelayanan kesehatan sehari-hari. Audit internal akan digelar 6 bulan sekali yang dilanjutkan dengan rapat tinjauan manajemen. Harapan kami adalah mendapatkan hasil yang terbaik. Hasil kami serahkan kepada komisi. Kami sudah berusaha yang terbaik, melengkapi dokumen, kemudian bagaimana PDCA terjalan, kemudian tetap menjaga kebersihan, dan mutu tetap kami jaga dengan baik. Demi mendapatkan penilaian survei yang memuaskan selama ini, berbagai cara dilakukan Kepala Puskesmas 1 Denpar, Dr. Lina Muji Rahayu. Di antaranya, melakukan perbaikan semua upaya keselamatan di Puskesmas 1 Denpar yang meliputi administrasi manajemen, kemudian upaya kesehatan masyarakat, dan terakhir upaya kesehatan perorangan melalui sistem yang berkesinambungan. Tujuannya tentunya meningkatkan mutu dan kinerja Puskesmas 1 Denpar sehingga derajat kesehatan masyarakat meningkat. Kegiatan kita hari ini adalah survei akreditasi. Ini ada 3 hari, nantinya kita akan disurvei selama 3 hari. Untuk hari pertama, yang pertama tadi sudah kita lalui adalah open ceremonial, di mana pada saat itu Kepala Puskesmas memaparkan secara singkat apa saja yang sudah dilakukan Puskesmas selama ini. Kemudian dilanjutkan dengan kegiatan telusur ke 3 kelompok kerja, 3 pokja, yaitu Pokja Administrasi Manajemen, Pokja Upaya Kesehatan Masyarakat, dan Pokja Upaya Kesehatan Perorangan. Tim penilai untuk Puskesmas Denpar 1 itu dari Jakarta 2 orang, yang untuk UKP dan UKM, dan dari Palu, Sulawesi Tengah 1 orang yang untuk admin. Gung Krisna, Bali TV.